Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Komputasi Awan kelas A dan B akan mempresentasikan tentang tugas membuat web yaitu Kantin Web UPN Veteran Jawa Timur. Untuk anggota terdiri dari Rizky Amanda sebagai ketua, Adelia Yuandika sebagai anggota, Nezalfa Sabrina sebagai anggota. Kemudian Muhammad Kafid Ma'asobirin sebagai anggota, Jasmine Aulia sebagai anggota, Cahya Eka Melati sebagai anggota, Monica Dwi Simanjuta sebagai anggota, Cindy Octavia Siahan sebagai anggota, Rofit Sazama sebagai anggota, dan Armalia Kusuma Putri sebagai anggota. Selanjutnya, latar belakang dari penelitian kami adalah grup 9 mengembangkan web layanan kantin berbasis AWS untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan pemesanan makanan. Platform ini mengatasi masalah antrian panjang dan menyediakan transaksi yang aman serta nyaman. Pengguna dapat memesan makanan secara online, menghindari antrean, dan menikmati layanan yang cepat. Dengan memanfaatkan AWS, platform ini menawarkan skalabilitas, keamanan data, dan fleksibilitas untuk pengembangan lebih lanjut. Inovasi ini mendukung protokol kesehatan dengan mengurangi kontak fisik dan kerumunan di kantin, serta menciptakan lingkungan kampus yang modern dan responsif. Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu efisiensi operasional, mengotomatisasi proses pemesanan dan pembayaran untuk mengurangi antrean dan meningkatkan kecepatan pelayanan. Selanjutnya ada keamanan data, yaitu menjamin keamanan data pelanggan dan transaksi dengan menggunakan fitur keamanan yang ditawarkan oleh AWS. Selanjutnya ada skalabilitas dan fleksibilitas, yaitu memanfaatkan layanan AWS untuk memastikan platform dapat menangani peningkatan jumlah pengguna dan pesanan tanpa mengorbankan performa. Berikut adalah video tutorial grup 9 dalam mengaplikasikan AWS untuk kantin UPN Veteran Jawa Timur. Untuk melakukan pembuatan web pada AWS, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah masuk pada akun AWS. Kemudian pada menu dashboard kita klik service, kemudian compute, dan EC2 yang akan pergi menuju menu instance. Pada menu instance, kemudian kita lakukan launch instance untuk membuat remote desktop berbasis cloud computing. Kita lakukan pembuatan remote desktop dan key file private-nya. Setelah membuat remote desktop, download remote desktop, kemudian launchingkan dan konekkan akun. Untuk melakukan konektivitas, kita membutuhkan password yang akan didapatkan dari private key file yang kita buat di awal. Nah, untuk mendapatkan private key file, kita upload private key file-nya yang bernama pc3aws, dan kita akan mendapatkan password dari regenerate private key file tersebut. Nah, kita ulangi, jadi kita masuk ke instance, kemudian ke RDB data, kemudian get password, dan download pc3aws tersebut, kemudian upload file pc3 tersebut untuk regenerate private key file-nya. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan password untuk remote desktop-nya, dan kita salin, kemudian kita masukkan password pada remote desktop, kemudian kita koneksikan. Nah, kemudian kita centang dan kita klik yes. Nah, berikut adalah
tampilan dari kita berhasil masuk pada remote desktopnya. Kemudian kita cek spesifikasi remote desktopnya. Didapatkan bahwa kita mendapatkan 1 GB. Nah, kemudian kita masuk ke browser untuk melakukan download SMPP. Setelah itu, kita akan mendownload SAMPP. Pilih yang 64 bit. Kemudian, double klik untuk menginstal. Lalu di next saja. Sembari menunggu installing, kita akan setting firewall-nya. Klik inbound rules. Kemudian klik new rule. Pilih yang port. Kemudian isi di specific local ports dengan 80.443. Kemudian next. Untuk name diisi bebas. Di sini akan ditulis untuk koneksi dari luar. Klik finish. Akhirnya membuka browser dengan mencari template HTML pre-profile. Kemudian mencari kembali profil HTML template free. Kemudian lakukan scrolling. Kemudian ke profil HTML template free. Kemudian masuk ke website next page. Kemudian mencari tema yang akan digunakan. Kemudian melakukan download for Windows. Setelah mendownload, kemudian buka dokumen di bagian download. Kemudian menginstal Nextpage. Kemudian scrolling terus.
Kemudian masuk ke dalam editor, gunakan Nightspace Desktop. Kemudian kita dapat melakukan edit pada bagian itu dengan mengisi kantin UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian kita dapat melakukan adjust pada kalimat tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengatur tampilan dari web kantin UPN Veteran Jawa Timur. Jadi di sini yang pertama dilakukan rename, disesuaikan dengan apa yang akan kita buat, yaitu kantin UPN Veteran Jawa Timur. Kemudian juga di sini kita mengatur size serta font yang memang akan digunakan agar lebih menarik. Intinya di sini kita melakukan serangkaian mengedit atau mengatur semua yang ada pada tampilan, yang mana nantinya memang digunakan agar lebih bagus dan menarik minat para pembacanya. Nah, ini kita mengatur tulisan kantin UPN Veteran Jawa Timur agar berada di center. Kemudian kita juga melakukan penghapusan kepada bagian-bagian yang memang mungkin tidak kami perlukan, karena memang kan ini kita ngambilnya dari template, dan kemudian kita melakukan sebuah pengeditan di sini agar sesuai dengan apa yang kita mau, yang mana tujuannya juga untuk menarik minat para pengguna. Jadi ini kita melakukan search ya soto. Kita udah mendapatkan gambar soto, dan kita memasukkan gambar soto tersebut ke dalam tampilan kita. Nah, karena kami rasa kurang cocok, kami hapus lagi, kami sesuaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita membenarkan tulisan tersebut, ini ada best price, halaman best price, dan selanjutnya ini ada halaman utama untuk dashboard kantin yang kita gunakan. Nah, berikut ini adalah menu-menu yang tersedia di kantin UPN, dan di sini kita menyediakan voucher untuk pengguna
aplikasi ini dan kita menyediakan layanan untuk reservasi. Selanjutnya ini kita tadi mengimportkan gambar-gambar tersebut dari sini. Setelah itu kita publish, ini sudah menggunakan HTML. Di sini ada pilihan switch to Netspace dan export HTML. Setelah itu kita keluar dari dashboard tersebut, dari AWS, kita membuka XMP. Nah, itu kita buka. Nah, di sini kita memilih yang MySQL, ini diklik admin. Setelah itu kita ganti yang PHP MyAdmin menjadi dashboard yang di link setelah localhost. Pada menu instance akan tersedia 3 instance, lalu kita memilih pada bagian yang kedua atau yang berada di tengah. Setelah itu akan memunculkan informasi seperti berikut. Lalu pada public IPv4 address kita akan membuka open address, maka akan memunculkan tampilan seperti berikut. Maka setelah itu pada bagian HTTPS akan kita hapus. Memunculkan tampilan XAMPP. Setelah itu kita membuka open file. Lalu akan muncul seperti gambar berikut. Selanjutnya kita buka local disk C. Lalu di bagian local disk C kita pilih file XAMPP-nya. Lalu pilih file htdoc-nya. Di file htdoc ada beberapa file, selanjutnya kita pilih file HTML. Lalu klik
indeks, maka akan keluar tampilan web menu kantin UPN. Seperti ini. Selanjutnya kita pilih file local disk C seperti tadi, lalu pilih exampp-nya. Lalu pilih Apache, lalu buka config-nya, klik pada file http.config. Buka dengan menggunakan Notepad. Ubah find what-nya dari listen ke dokumen. Lalu, di bagian direction-nya, pilih down. Kita buka file httpd.conf-nya, open with Notepad. Kita cari dokumen, find text, kita scroll, nah di sini lokasi filenya kita ubah lokasi filenya. Oke, kita pilih exam, terus htdocs, kita pilih html. Nah, di sini bisa kita copy. Sebentar. Oke, di sini bisa kita copy file location-nya. Kita copy. Terus kita balik lagi ke Notepad-nya. Di sini kita paste. Terus di sini juga kita paste. Di sini kita cari listen. Oke, find text. Nah, oke, di sini ada listen 0.0.0.080. Nah, di sini Apache dan MySQL-nya kita stop dulu. Terus kita runkan kembali. Tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita hapus dashboard-nya. Enter. Nah, jadi tampilannya jadi kayak gini. Kita kembali. Nah, di sini kita bikin kayak tadi, kita hapus dashboardnya, terus kita enter. Oke, jadi tampilan website kita jadi seperti ini.
Oke, di atas ini ada IP publiknya. Berikut ini merupakan tampilan dari web kantin UPN Veteran Jawa Timur. Di sini terlihat bahwa tampilannya adalah berupa kampus dari UPN Veteran Jawa Timur. Tepatnya ini adalah bagian gerbang utama. Oke, next. Kemudian di dalam web kami juga menyediakan pilihan menu. Di sini contohnya terdapat bakso, mie ayam, dan juga soto. Nah, menu ini juga dapat dilihat lebih lanjut melalui view menu. Dalam web kami juga menyediakan voucher. Di sini contohnya adalah voucher 30% dengan dilengkapi dengan kode voucher. Terdapat juga untuk reservasi, bisa melakukan reservasi melalui web kantin juga dengan memasukkan email, nama, dan juga pesannya, kemudian langsung dikirimkan melalui web. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.